Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya, Poltekkip Angkatan 55, nama Bagas Saputra, STB 4416, asal Lampung. Izin di sini saya akan memaparkan hasil observasi lapangan dari kelompok 13, yaitu aplikasi SDP tentang pendampingan dan pembimbingan. Yang pertama ada uraian kegiatan, pendampingan dan pembimbingan klien anak. Ada pendampingan, sidang, diversi, kunjungan, dan pendampingan bimbingan klien dewasa, yaitu ada 2 pendampingan dan kunjungan. Setelah itu pembimbingan klien anak, yaitu ada penerimaan, identitas, program pembimbingan, kunjungan, pelimpahan bimbingan, pengakhiran, dan pembimbingan lanjutan. Ada pembimbingan klien dewasa yang yaitu tentang penerimaan, identitas, program pembimbingan, kunjungan, pelimpahan bimbingan, pengakhiran, pembimbingan lanjutan. Fitur menu pendampingan pada aplikasi SDP. Pendampingan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan mendampingi para klien pemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Di dalam SDP pada menu pendampingan terdapat 2 jenis pendampingan, yaitu pendampingan bimbingan klien anak dan pendampingan bimbingan klien dewasa. Masing-masing jenis tersebut memiliki beberapa submenu terdiri dari pendampingan, kunjungan, sidang, maupun diversi. Yang pertama ada pendampingan. Saya akan menjelaskan tentang pendampingan. Dalam submenu pendampingan digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan pendampingan terhadap klien anak maupun dewasa. Dalam submenu ini berfungsi untuk memudahkan dalam hal melihat dan mencari data klien pemasyarakatan berdasarkan beberapa kategori seperti nama, nomor, registrasi, jenis pendampingan, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan tanggal pendampingan. Selain itu, ada pun fungsi dari submenu ini yaitu untuk menambahkan data, mengubah data, menghapus data, serta melihat detail data para klien pemasyarakatan yang ada di bawah ini, yaitu nomor registrasinya, nama, ada jenis remisinya, jenis pendampingan, petugas PK, tanggal pendampingannya, tanggal pemeriksaan lanjutan, ada instansi, nama penyidik dan penuntut. Yang kedua ada kunjungan. Saya akan menjelaskan juga terkait dengan kunjungan. Digunakan untuk mengelola data dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kunjungan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Dalam submenu ini berfungsi untuk memudahkan dalam hal melihat dan mencari data kunjungan terhadap klien pemasyarakatan yang diberikan pendampingan berdasarkan beberapa kategori seperti nama, nomor registrasi, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan tanggal kunjungan. Selain itu, ada pun fungsi dari submenu ini yaitu untuk menambahkan data, mengubah data, menghapus data, serta melihat detail data klien yang dikunjungi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dalam proses peradilan. Di sini saya akan perlihatkan SDP-nya. Tentang kunjungan. Ada nomor registrasi, ada nama, ada jenis, ada petugas PK-nya, tanggal kunjungan, aktivasi, dan tujuan, maupun ada surat tugas. Setelah itu ada sidang. Sidang pada menu pendampingan bimbingan klien anak digunakan untuk mengelola data informasi terkait pelaksanaan sidang terhadap klien anak. Dalam submenu ini berfungsi untuk memudahkan dalam hal melihat dan mencari data sidang klien anak yang melaksanakan sidang dengan didampingi pembimbing kemasyarakatan berdasarkan dengan beberapa kategori seperti nama, nomor, registrasi, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan tanggal sidang. Itu akan saya perlihatkan SDP-nya. Ada nomor registrasi,
nama, jenis, remisi petugas PK, sidang pertama atau kedua atau di pengadilan, tanggal sidang selanjutnya. Dan yang terakhir ada diversi. Submenu diversi pada menu pendampingan bimbingan klien anak ini atau disebut BKA digunakan untuk mengelola data dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan diversi terhadap klien anak. Dalam submenu ini berfungsi untuk memudahkan dalam hal melihat dan mencari data klien anak yang mendapatkan diversi dengan berdasarkan beberapa kategori seperti nama, nomor registrasi petugas pembimbing kemasyarakatan, upaya diversi, status diversi, dan tanggal diversi. Saya akan memperlihatkan SDP-nya, yaitu ada nomor registrasi, ada nama, ada jenisnya, upaya diversi, ada petugas PK, tanggal diversi, instansi maupun nama penyidik dan penuntut, dan ada status berhasil atau tidak. Fitur menu pembimbing pada aplikasi SDP diproses cara atau pemperbuatan untuk membimbing atau mengarahkan klien kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien kemasyarakatan yaitu tahap reintegritas sosial. Artinya dapat mengembalikan klien kemasyarakatan pada keadaan semula sehingga dapat menjalani kehidupan dalam masyarakat seperti klien tersebut melakukan tindak pidana. Di dalam SDP pada menu pembimbing terdapat dua jenis pembimbing, yaitu pembimbing klien anak dan pembimbing bimbingan klien dewasa. Masing-masing jenis tersebut memiliki beberapa submenu, terdiri dari penerimaan identitas program pembimbingan, kunjungan, pelimpahan bimbingan, pengakhiran, dan pembimbingan lanjutan. Penerimaan, yaitu digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan penerimaan terhadap klien anak maupun dewasa. Selain itu, ada pun fungsi dari menu ini yaitu menambahkan data, mengubah data, menghapus data, serta melihat detail data penerimaan pembimbing pada klien pemasyarakatan. Ada identitas, digunakan untuk melihat data identitas pembimbing terhadap klien anak maupun dewasa. Berfungsi untuk memudahkan dalam hal melihat dan mencari data, serta informasi seputar identitas pembimbingan para klien kemasyarakatan. Dan ada kunjungan, digunakan untuk mengelola data dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kunjungan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, melihat dan mencari data kunjungan terhadap klien pemasyarakatan yang diberikan pembimbing berdasarkan kategori seperti nama, nomor registrasi, petugas pembimbing kemasyarakatan, dan tanggal kunjungan. Dan ada pengakhiran. Dalam pengakhiran ini digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan pengakhiran bimbingan terhadap klien anak maupun dewasa. Dalam submenu ini berfungsi untuk memudahkan dalam melihat, menginput, dan mencari data serta informasi seputar pengakhiran bimbingan klien kemasyarakatan. Dan saya akan memperlihatkan SDP-nya seperti ada nomor registrasi, ada nama, instansi, jenis bimbingan, tanggal penerimaan, tanggal pengakhiran, tanggal surat putusan, ada nomor surat putusan, dan status bimbingan, serta ada cetak surat bimbing. Sekian pemaparan materi dari saya, yaitu tentang aplikasi SDP, pendampingan, dan pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.